Apa sih dok kolesterol? Terus fungsi dan manfaatnya apa? Supaya Jadi otak, otot, liver itu mengandung kolesterol. Dan kalau ditemukan kadar kolesterol jahat kita tinggi, misalnya trigliserid dan LDL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Dr. Ilham Khaidir bersama dengan jajaran direksi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi bersama saya Devi Sudan di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara informasi, pelayanan maupun fasilitas. Sudah bulan puasa saat ini. Nah, penyakit apa saja yang harus kita lakukan? Hal apa saja yang harus kita hindari, makanan apa saja yang harus kita konsumsi, kita akan bahas dengan dokter narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Rosalina SPPD. Dokter, apa kabar? Baik, Mbak Devi. Aduh, senang sekali bisa ngobrol hari ini. Dok, sekarang ini kan sudah bulan suci Ramadan. Suka tidak suka, ya, pola makan kita sudah mulai bergeser nih, Dok. Nafsu makan kita juga kayaknya udah mulai bergeser. Sebenarnya bukan nafsu makan kalau saya bilang ya, lebih tepatnya mungkin lapar mata. Lapar mata. Jadi kalau udah menjelang jam 3, jam-jam rawan itu lewat di pinggir jalan, lihat jajanan, kayaknya apa aja jadi enak. Nah, biasanya erat sekali kaitannya makanan-makanan yang kita konsumsi saat bulan suci itu jarang faktor sehatnya terlupakan, tapi lebih banyak faktor apa yang mata lihat kayaknya jadi pengen gitu, Dok. Dok, kalau makan-makan seperti itu biasanya kan erat sekali kaitannya dengan kolesterol nih, Dok. Nah, sebelumnya apa sih, Dok, kolesterol? Terus fungsi dan manfaatnya apa supaya teman sehat di luar sana jadi tahu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Devi. Jadi kolesterol itu adalah suatu senyawa yang mengandung lemak yang tidak larut dalam darah, sehingga dia bisa didistribusikan ke sel-sel tubuh dengan bantuan protein atau terikat dengan protein, sehingga disebut juga dengan lipoprotein. Kolesterol juga disebut dengan lipoprotein. Kolesterol itu sebenarnya tidak semua mungkin dari pandangan masyarakat kolesterol itu adalah lemak jahat. Ternyata tidak semua kolesterol itu selalu jahat, ya. Kolesterol juga tentu punya ada fungsi dan punya manfaatnya manfaat ya, Dok. dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dan manfaatnya apa, Dok? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kolesterol itu ternyata baik bagi tubuh apabila dalam jumlah yang seimbang, ya. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel membran pada organ-organ tubuh kita, misalnya otak, otot, liver. Jadi otak, otot, liver itu mengandung kolesterol dalam organ-organ tubuh kita. Selain itu kolesterol juga berfungsi untuk membentuk vitamin D yang bagus untuk tulang kita. Kemudian kolesterol juga sebagai bahan baku untuk membuat hormon, misalnya hormon seksual, hormon kortisol dalam tubuh kita. Dan selain itu kolesterol tentu karena mengandung lemak, dia memberikan energi yang lebih besar dalam tubuh kita dibanding dengan karbohidrat dan protein. Dia menghasilkan energi, tentu kita juga butuh energi dong. Apabila jumlah kolesterol dalam tubuh kita yang meningkat, itu yang sebenarnya akan menjadi suatu penyakit. Jadi harusnya kadar kolesterol dalam tubuh kita harus berada dalam
kadar yang seimbang. Seimbang, nah, kadar yang seimbang. Nah, banyak mungkin di luar sana yang nggak tahu bahwa kolesterol itu bukan hanya kolesterol jahat, tapi ada juga kolesterol baik. Nah, kolesterol baik dan kolesterol jahat itu apa saja, Dok? Iya, kolesterol itu ada jenis-jenisnya ya. Ada yang dikatakan namanya HDL atau high density lipoprotein. Ada yang disebut juga dengan LDL atau low density lipoprotein. Ada disebut dengan trigliserida dan VLDL dan ApoB. Masih banyak macam-macam dari kolesterol. Tapi yang jelek atau yang kolesterol yang jahat itu yang ada dua macam, yaitu trigliserid dan LDL. Sedangkan yang kolesterol baik yang kita sebut dengan HDL. Gitu. Kenapa kita sebut dengan kolesterol jahat? Ternyata karena trigliserid dan LDL ini, yang kolesterol jahat ini, ternyata karena dia tidak bisa dilarutkan dalam darah, karena apabila dia meningkat jumlahnya dari nilai normal, dia akan membentuk endapan, sumbatan di pembuluh darah kita. Sehingga apabila terjadi kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita terlalu tinggi, akan menyebabkan penyakit sumbatan pembuluh darah atau yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, kalau kolesterol baik, ini dinamakan kolesterol baik, itu HDL ya, high density lipoprotein. Kenapa disebut baik? Karena ternyata kolesterol HDL itu dia malah bagus untuk mencegah terjadinya sumbatan. Apabila kadar kolesterol LDL dan trigliserid itu tinggi, tugasnya HDL itu adalah membuang kadar kolesterol yang jahat itu kembali ke hati untuk dipecah atau di katabolisme gitu. Jadi justru kadar HDL yang tinggi itu bagus untuk mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Nah, seperti itu sahabat sehat di luar sana. Jadi bisa tahu ya yang mana kolesterol baik, mana yang kolesterol jahat. Nah, makanan apa saja sih, Dok, yang mengandung kolesterol jahat? Ya, makanan-makanan yang mengandung kolesterol jahat adalah tentu yang mengandung lemak jenuh atau lemak trans ya. Yang banyak mengandung lemak jenuh atau lemak trans itu pada goreng-gorengan ya, makanan yang disajikan dengan digoreng ya. Misalnya pisang goreng, kentang goreng yang digoreng-goreng itu ternyata tidak baik karena mengandung banyak lemak jenuhnya ya. Nah, itu yang mengandung banyak kolesterol LDL dan trigliserida. Selain makanan yang gorengan, ada juga makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging-daging berwarna merah, seperti daging sapi, daging kambing, atau produk-produk olahan daging, misalnya sosis, nugget, atau daging ham ya. Itu juga kadar kolesterol jahatnya tinggi. Selain itu makanan favorit di saat bulan puasa ya. Betul. Selain itu juga telur ya, kuning telur dan telur puyuh ternyata juga kadar kolesterolnya tinggi ya. Terus makanan-makanan junk food atau makanan cepat saji itu juga banyak digoreng-goreng dan kadar garamnya tinggi. Itu tidak bagus juga untuk kolesterol tubuh kita ya, akan meningkatkan kolesterol tubuh. Dan produk-produk susu kadang-kadang juga bisa mengandung kolesterol tinggi seperti es krim ya, susu yang full cream mengandung banyak lemak, itu juga ternyata kolesterol jenuhnya tinggi, kolesterol jahatnya juga ada. Jadi ya makanan-makanan seperti itu yang harusnya ya jangan terlalu berlebihan tapi dibatasi. Iya, makan boleh asal tidak berlebihan. Karena itu godaannya sangat besar sekali ya kalau masalah gorengan dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita bicara tentang gorengan dan lain-lain. Nah, kalau buah sendiri mengandung kolesterol nggak sih, Dok? Nah, kalau buah itu adalah produk nabati. Sebenarnya produk nabati itu tidak mengandung kolesterol ya. Jadi apabila buah alami itu diolah misalnya menjadi jus, tentu kalau jus kan tidak enak kalau tidak dikasih susu atau gula. Nah, yang produk-produk nabati seperti buah-buahan itu apabila diolah seperti itu jadi jus segala macam, nah itu yang mengandung kolesterol jahat ya. Sedangkan dari produk buah alami itu sendiri sebenarnya tidak mengandung kolesterol yang jahat ya. Sedangkan ada satu lagi yaitu minyak ya. Minyaknya tentu dari buah kelapa ya. Kalau buah kelapa dijadikan minyak tentu ada pengawetnya ya kan. Nah, itu kalau sudah menjadi minyak sayur, minyak kelapa ya, itu yang mengandung kolesterol jahat atau mengandung lemak jenuh yang tidak baik untuk tubuh kita gitu. Jadi kalau buah itu tidak mengandung kolesterol selama dia tidak bertemu susu, tidak bertemu gula dan teman-teman yang lain. Jadi sebaiknya teman sehat kalau misalkan di saat bulan puasa ini kalau mau ngejus, jus murni aja.
jus murni aja, jadi nggak usah ditambahin teman-teman dan lain-lain, teman-teman dan teman gula dan kawan-kawan ya dok ya, jadi lebih sehat. Nah kalau seandainya terjadi kasus orang yang tinggi kolesterol, gimana cara kita nanganin itu? Iya, jadi apabila kadar kita periksa kolesterol di suatu rumah sakit mungkin ya, kita kan biasanya mengukur kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, dia biasanya 4 item itu ya. Kalau ditemukan kadar kolesterol jahat kita tinggi, misalnya trigliserid dan LDL, kita jangan langsung khawatir atau ketakutan ya. Kalau kita tidak punya faktor resiko, misalnya kegemukan, kita tidak punya faktor resiko menderita gula, diabetes ya, darah tinggi, atau dari keluarga kita sebenarnya tidak ada yang riwayat menderita kolesterol tinggi atau riwayat penyakit jantung segala macam. Sebenarnya kita atau usianya masih lebih sangat muda ya. Sebenarnya kita bisa menurunkan kadar kolesterol itu dengan pertama gaya hidup sehat ya, misalnya olahraga teratur ya, pilihlah olahraga yang bersifat aerobik, misalnya berjalan, bersepeda, kemudian berlari, ya senam aerobik, itu bisa menurunkan kolesterol kita loh. Kemudian selain itu tentu memilih makan makanan yang banyak mengandung serat tinggi ya, misalnya buah-buahan dan sayuran. Dia sayuran dan buah-buahan tuh ternyata juga mencegah terjadinya penyerapan kolesterol yang berlebihan. Jadi yang paling penting adalah kita harus memahami tubuh kita akan tubuh kita akan merespon dengan makanan apapun yang kita konsumsi. Jadi makin baik makanan yang kita konsumsi, maka segala sesuatunya akan seimbang ya dok ya. Tapi tentu kalau misalnya kadar kolesterol kita yang jahat tinggi, kalau dia mempunyai faktor risiko gula, hipertensi, penyakit jantung, harusnya kita obati ya. Biasanya kita memberikan obat-obat golongan statin untuk menurunkan kolesterol jahat ini. Tapi kalau yang tidak punya faktor resiko, itu nggak usah panik. Mungkin dengan olahraga yang teratur dan dibenerin pola makannya, dibenerin pola istirahatnya, pola olahraganya. Karena yang paling penting, apalagi di masa pandemi saat ini, makin imun tubuh kita makin harus dijaga. Ya, apalagi dengan puasa lagi, makin lagi harus dijaga. Karena mungkin buat sebagian orang yang bergesernya pola makan berpengaruh juga terhadap imun tubuhnya. Betul sekali. Nah dok, penyakit apa saja yang ditimbulkan oleh si kolesterol jahat ini? Oke, jadi apabila kolesterol jahat dalam tubuh kita terlalu tinggi, tentu kan dia lemak tidak bisa larut dalam air ya, dalam darah ya. Tentu apabila dia tidak larut dan jumlahnya banyak, lama-lama bisa mengendap, membuat kerak, lama-lama menjadi sumbatan dan bisa menyebabkan terjadinya sumbatan dalam pembuluh darah kita, yang biasanya sering terjadi di pembuluh darah, misalnya di otak, misalnya menjadi stroke, atau terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, jadi bisa menyebabkan serangan jantung. Juga bisa sumbatan itu terjadi di pembuluh darah kaki atau yang kita sebut dengan trombosis atau deep vein thrombosis. Nah, penyakit-penyakit itu yang bisa sering kali terjadi akibat kolesterol jahat kita terlalu tinggi dalam tubuhnya. Nah, udah paham kan sahabat sehat di luar sana, gimana tuh caranya menangani supaya kita tidak mengalami kolesterol yang tidak seimbang ya. Kalau kita bilangnya kolesterolnya tinggi karena banyak orang jadi pokoknya makan kambing kolesterol, makan ini kolesterol. Ternyata ada caranya jaga supaya ini tetap seimbang. Dok, bisa disimpulkan nggak dok? Gimana caranya buat kita di bulan Ramadan ini bisa menjaga pola makan dan gaya makan ya, pola makan dan gaya makan kita supaya tidak terjangkiti kolesterol jahat ini. Iya, terima kasih Mbak Debbie. Jadi apabila kita mempunyai faktor risiko misalnya hipertensi, diabetes ya, punya riwayat sakit jantung, tentu kita lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanannya. Pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung lemak jenuh ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, membatasi makanan yang mengandung goreng-gorengan, mengandung yang terbuat dari produk-produk olahan daging berwarna merah, daging sapi, daging kambing. Kemudian itu bukan tidak boleh sama sekali, tapi dibatasi jumlahnya ya. Kemudian yang lebih penting lagi untuk menghindari terjadinya penumpukan kolesterol, yaitu kita harus olahraga ya. Itu penting sekali karena di olahraga itu ternyata paling tidak kita olahraga satu hari itu setengah sampai 1 jam, jalan kaki aja misalnya ya, itu bisa menurunkan kadar kolesterol kita ya. Karena ternyata dengan kita olahraga aerobik akan menurunkan kadar kolesterol yang berlebih dalam tubuh kita.
Setelah itu hindari stres ya. Dan Itu istirahat paling yang penting cukup, ya. Istirahat Ya, yang cukup dan ya. kurangi stres. Kalau yang nggak bisa olahraga dengan jalan kaki, ibu-ibu ke mall aja. Pasti nggak berasa itu udah memutar berapa kilo gitu ya. Oke dok, terima kasih informasinya. Senang sekali bisa ngobrol sama dokter hari ini. Teman sehat. Bisa akhirnya kita bisa tahu tuh gimana caranya kita menghindari supaya tidak mengalami kolesterol jahat yang tinggi ya. Kalau kita Betul. bilang kolesterol tinggi karena kolesterol HDL tinggi juga apa-apa ya. Bagus, Kalau kolesterol betul. jahat yang tinggi. Dok, sekali lagi terima kasih dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.